easy go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Iwan. Terima kasih kepada Bapak Iwan dan Ibu Indrawati atas waktunya. Saya Jelita Induku Mala sebagai moderator akan membimbing jalannya presentasi ini. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan diri. Saya Jelita Induku Mala sebagai moderator dan sekaligus pemateri. Dan teman-teman saya juga akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Gita Adelia Pratiwi dengan NIM 20. Dengan NIM 2002 20210101005. Perkenalkan, nama saya Gita Adelia Pratiwi dengan NIM 206210101008. Pada presentasi kali ini, kita akan membahas tentang metode ilmiah dan kebenaran ilmiah. Hal-hal yang akan kita bahas adalah sebagai berikut. Materi pertama akan disampaikan oleh Amanda. Silakan Amanda. PPT-nya emang belum muncul, tah? Jul, Pak Iwan WA Jul. Ini punya aku sudah muncul. Emang nggak muncul loh? Coba di stop screen terus di share screen lagi. Itu belum di share screen paling. Sebentar ya. Share screen diulangi, share screen. Oke. Pak Iwan rek, dianu. Gini sudah. Ya apa jadi Loading, jawab? loading. Jawab ya apa? Chip. Apa Jul? Oh iya wes keluar. Terus jawab Pak Iwan ya apa? Ya warahan Pak, sekarang ada kelas ini. Yo, sik. Polanya Pak Iwan. Ya. Lanjut. Materi pertama yang akan kita bahas adalah pengertian metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan suatu cara sistematis yang digunakan oleh para ilmuwan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Metode ini menggunakan langkah-langkah yang sistematis, teratur, dan terkontrol, supaya suatu metode yang digunakan dalam penelitian disebut metode ilmiah. Unsur-unsur metode ilmiah. Yang pertama, karakterisasi atau pengamatan dan pengukuran. Karakterisasi merupakan proses pengidentifikasian sifat-sifat utama yang berhubungan ataupun relevan dengan subjek yang sedang diteliti. Yang kedua, hipotesis. Karakterisasi merupakan proses pengidentifikasian sifat-sifat utama yang berhubungan ataupun relevan dengan subjek yang sedang diteliti. Yang ketiga, prediksi. Jika hipotesis yang dibuat berguna, maka peneliti dapat segera membuat prediksi dari kejadian yang diamatinya. Yang keempat, eksperimen. Aktivitas eksperimen dijalankan untuk menguji apa yang telah diprediksikan sebelumnya. Next. Kriteria metode ilmiah. Yang pertama, berdasarkan fakta. Yang kedua, bebas dari prasangka. Yang ketiga, menggunakan prinsip analisa. Yang keempat, menggunakan hipotesa.
Yang kelima, menggunakan ukuran objek. Yang keenam, menggunakan teknik kuantitatif. Karakteristik metode ilmiah. Yang pertama, sistematis. Penelitian harus dilaksanakan secara berurutan sesuai pola. Yang kedua, logis. Suatu penelitian dikatakan benar bila dapat diterima akal dan berdasarkan fakta empirik. Yang ketiga, empirik. Suatu penelitian biasanya didasarkan pada pengalaman sehari-hari. Yang keempat, objektif. Suatu penelitian menjauhi aspek-aspek subjektif, yaitu tidak mencampurkannya dengan nilai-nilai etis. Yang kelima, suatu penelitian harus diuji kembali oleh peneliti lain dengan metode, kriteria, dan kondisi yang sama, serta hasilnya yang sama. Yes. Yang selanjutnya adalah tujuan metode ilmiah. Yang pertama, mendapatkan pengetahuan ilmiah yang rasional dan yang teruji, sehingga merupakan pengetahuan yang dapat diandalkan. Yang kedua, merupakan suatu pengejaran terhadap kebenaran yang diatur oleh pertimbangan-pertimbangan logis. Yang ketiga, untuk mencari ilmu pengetahuan yang dimulai dari penentuan masalah, pengumpulan data yang relevan, analisis data, dan interpretasi temuan, diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Yang selanjutnya adalah sikap-sikap ilmiah. Yang pertama, memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Jadi kalau kita ingin tahu, maka kita akan mencari tahunya dengan cara menelitinya. Yang kedua, bersikap kritis. Bersikap kritis maksudnya mencari informasi sebanyak-banyaknya, baik dari buku atau orang-orang yang dapat ditanyai, maupun orang-orang yang tahu tentang masalah yang kita akan dalami. Yang ketiga, jujur. Maksudnya adalah kita tidak boleh menambah-nambahkan sesuatu kepada penelitian yang kita lakukan. Jadi harus sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Yang keempat adalah sikap terbuka. Artinya bisa menerima berbagai kritik, saran, dan tanggapan dari orang lain yang dapat membantunya dalam menyelesaikan penelitian. Yang kelima, kreatif. Seseorang yang dapat mengembangkan ilmunya harus mempunyai sikap kreatif yang berfokus pada proses berpikir sehingga memunculkan ide-ide unik dan mampu untuk menghasilkan atau menciptakan sesuatu yang baru. Yang terakhir adalah bertanggung jawab. Setiap apa yang dilakukan harus bisa kita tanggung jawabkan. Jadi kalau kita melakukan sebuah penelitian, itu harus ada bukti yang relevan atau terkait dengan penelitian kita untuk kita tanggung jawabkan kepada halayak umum. Selanjutnya, langkah-langkah metode ilmiah. Yang pertama yaitu merumuskan masalah, yaitu biasanya berupa pertanyaan yang harus dijawab ketika melakukan sebuah penelitian secara ilmiah. Kemudian yang kedua, mengumpulkan informasi, yaitu dilakukan dengan observasi atau bisa studi literatur melalui jurnal ilmiah atau penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya. Kemudian yang ketiga, menyusun hipotesis, yaitu menjawab sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga. Kemudian yang keempat, melakukan percobaan, yaitu melakukan percobaan penelitian yang harus dilakukan dengan teliti sehingga didapatkan data yang akurat. Kemudian yang kelima, menganalisis data, yaitu menelaah data-data yang diperoleh dari hasil penelitian, dan biasanya ini diolah dalam bentuk grafik atau diagram sehingga mudah untuk dianalisis. Kemudian yang keenam, membuat kesimpulan, yaitu penarikan kesimpulan dilakukan dengan cermat berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, yang mana jawaban sebenarnya dari hipotesis yang pernah diajukan. Kemudian yang ketujuh, mengomunikasikan hasil penelitian, yaitu mempublikasikan hasil penelitian dalam bentuk laporan atau melalui forum diskusi dan seminar. Next. Keunggulan dan keterbatasan metode ilmiah. Keunggulannya yaitu 1. Metode ilmiah dapat memberikan latihan dan kebebasan berpikir sistematis, logis, dan analitis.
Kemudian yang kedua yaitu menempuh sikap yang baik, jujur, objektif terbuka, disiplin, dan toleran. Kemudian yang ketiga yaitu menolak paham tahayul dan pendapat a priori atau menolak suatu pendapat tanpa adanya bukti nyata. Kemudian keterbatasannya yaitu dengan metode ilmiah ini dapat dihasilkan ilmu pengetahuan yang ilmiah. Dalam pengujian hipotesis diperlukan data. Dan data ini itu berasal dari pengamatan yang dilakukan oleh panca indera, yang mana panca indera mempunyai keterbatasan untuk menangkap suatu fakta. Kesimpulan yang diambil berdasarkan data tidak benar, tentu saja juga tidak akan benar. Jadi peluang terjadinya kekeliruan tetap ada. Pengertian kebenaran ilmiah, yaitu kebenaran yang ditemukan melalui proses penalaran atau reasoning, logika penelitian ilmiah. Kunci kebenaran ilmiah terletak pada metode penemuannya. Kebenaran ilmiah harus siap diuji, keabsahannya, dan terbuka untuk diperdebatkan. Kemudian selanjutnya adalah teori kebenaran, yaitu yang pertama teori korespondensi, yaitu inti ajarannya tentang kebenaran adalah bahwa suatu pernyataan itu benar jika makna yang dikandungnya sungguh-sungguh merupakan halnya. Dinamakan paham korespondensi, kebenaran atau keadaan benar berupa kesesuaian atau korespondens antara makna yang dimaksudkan oleh suatu pernyataan dengan apa yang sesungguhnya merupakan halnya, atau apa yang merupakan fakta-faktanya. Kemudian yang kedua yaitu teori koherensi, yaitu dalam bahasa Latin yaitu melekat, tetap, menyatu, atau bersatu. Koherensi berarti hubungan yang terjadi karena adanya gagasan yang sama. Kemudian teori pragmatisme, yaitu kebenaran menurut teori ini adalah suatu pernyataan yang diukir dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan praktis, yaitu suatu pernyataan adalah benar jika pernyataan itu atau konsekuensi dari pernyataan itu mempunyai kegunaan dalam kehidupan manusia. Yang selanjutnya adalah sifat-sifat kebenaran. Yang pertama, rasional. Karena kebenaran ilmiah bersifat rasional, maka semua orang yang rasional dapat menggunakan akal budinya secara baik dan dapat memahami kebenaran ilmiah. Yang kedua, bersifat objektif. Kebenaran ilmiah dari suatu teori harus memiliki bukti yang nyata dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga adalah isi empiris. Kebenaran ilmiah perlu diuji kenyataannya yang ada. Berkaitan dengan kenyataan empiris di alam ini, spekulasi tetap ada namun sampai tingkat tertentu. Yang terakhir adalah isi pragmatisme, dapat diterapkan. Jika suatu pernyataan benar dinyatakan benar secara logis dan empiris, maka pernyataan tersebut juga harus berguna bagi kehidupan manusia. Yang selanjutnya adalah hubungan jenis kebenaran dengan kebenaran ilmiah. Yang pertama, kebenaran mutlak. Kebenaran mutlak adalah kebenaran yang tidak dapat disalahkan maupun tidak dapat diubah. Kebenaran mutlak ini tidak perlu adanya pengakuan dari pihak ramai bahwa kebenaran itu benar. Kebenaran mutlak tidak datang dari manusia, melainkan dari Tuhan, karena Tuhan itu maha sempurna. Jadi kalau kebenaran mutlak ini biasanya datangnya dari Tuhan, seperti Al-Quran itu kan benar
tapi kita nggak bisa semuanya kita selidiki atau kita adakan penelitian untuk melakukan membenarkan kebenaran tersebut. Jadi itu sudah benar-benar mutlak benar. Yang kedua adalah kebenaran subjektif. Kebenaran subjektif adalah kebenaran yang melibatkan persepsi pengamat. Dari kebenaran ini, peranan diri untuk menilai sendiri tentang kebenaran lebih besar daripada fakta yang didapat pada saat pengukuran objektif di lapangan. Kebenaran subjektivitas juga tidak dapat diterima kebenaran ilmiah karena bermuara dari subjektivitas dan tidak sesuai dengan data dan pembuktian. Jadi kebenaran mutlak dan kebenaran subjektivitas itu tidak bisa diterapkan dalam kebenaran ilmiah. Karena kebenaran mutlak itu nggak ada penelitian, tiba-tiba sudah benar sendiri. Jadi nggak ada faktanya, nggak ada hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi tiba-tiba sudah benar sendiri. Dan kalau subjektivitas itu lebih dominan persepsi penelitian. Jadi nggak murni dari lapangan, dia dipertanggungjawabkan, tapi masih ada persepsi dirinya sendiri. Yang ketiga adalah kebenaran objektivitas. Kebenaran objektivitas adalah kebenaran yang apa adanya tanpa melibatkan persepsi pengamatnya sendiri. Kebenaran ini melibatkan penyesuaian antara apa yang diketahui dengan fakta sebenarnya yang didapat saat pengamatan. Fakta bersifat objektif tidak dapat disalahkan atau dipersalahkan karena memang demikian adanya sekalipun negatif. Jadi kebenaran objektif inilah yang dapat diterapkan dalam kebenaran ilmiah. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Permisi. Siapa duluan ini? Ya udah, kamu duluan aja. Ansa dulu dah. Ya. Saya perkenalkan, nama saya Renza Anir Azara dengan NIM 60. Berdasarkan tadi slide 2 mengenai unsur-unsur metode ilmiah di bagian hipotesis, kan penjelasannya itu mengenai karakterisasi. Nah, apa hipotesis sama karakterisasi ini maknanya sama saja apa bagaimana? Terima kasih. Baik, kami tampung dulu pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya. Permisi, saya Zulfikar Fikri Kurniawan. Ingin bertanya pada slide terakhir. Sebelumnya kata terima kasih. Silakan dibuka. Ya, kebenaran subjektif. Kebenaran yang melibatkan persepsi pengamat. Nah, itu apakah tidak mengamati atau bagaimana? Lalu contohnya kebenaran
subjektif silakan diberi contoh seperti halnya pada kebenaran mutlak. Terima kasih. Kita batasi pertanyaannya hanya 3, jadi yang terakhir ada pertanyaan. Saya ingin bertanya. Siapa kita? Dua-duanya ada. Satu-satu, dia dulu. Oh ya, saya ingin bertanya mengenai teori kebenaran. Di situ kan ada 3 ya. Munculnya teori ini didasari dari apa ya? Apa yang menjadikan metode ilmiah ini dibedakan jadi 3 teori kebenaran itu? Terima kasih. Yang selanjutnya tadi Arif ya? Iya. Saya bertanya pada slide 2. Silahkan dibuka dulu. Bukan 2, bawahnya 4. Nah, di situ di eksperimen dijelaskan aktivitas eksperimen dijalankan untuk menguji apa yang telah diprediksi sebelumnya. Nah, sedangkan diprediksi jika hipotesis yang dibuat berguna. Nah, jika hipotesis yang dibuat tidak berguna, apakah eksperimen tidak dijalankan? Atau seperti apa? Bisa dipahami? Bisa. Makasih. Ya, terima kasih juga. Untuk pertanyaan Rensa akan dijawab oleh Amanda. Silakan Amanda. Baik, saya akan jawab pertanyaan dari Rensa. Maaf, itu di terdapat kesalahan pengetikan laksanakan sebelumnya. Mohon maaf, suaranya putus-putus Mbak Amanda. Oh, baik, saya akan ulangi. Jadi maaf itu ya, terdapat kesalahan pengetikan. Jadi pengertian aktivitas menduga dan pengukuran yang telah dilaksanakan sebelumnya. Bisa diterima?
Ya, bisa. Terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan Zulfikar. Jadi kebenaran subjektif itu misalnya ya kita lagi penelitian dan itu kita kan pastinya sudah baca suatu referensi untuk kita. Sebentar. Anak jurus anak Maaf, ada adik kecil. Jadi saya lanjutkan ya. Jadi waktu kita baca referensi ya, misal kita mau penelitian kimia, kita mau buat suatu larutan dan di situ keterangannya larutan tersebut berwarna merah, nah hasilnya berwarna merah atau warna biru gitu ya. Ternyata saat penelitian tuh waktu kita penelitian tuh nggak warna merah atau biru. Jadi saat kita buat laporan atau bagaimana kita masih kasih kasih bohong lah di laporannya tersebut, buat di laporannya tuh dibuat berwarna merah atau warna biru gitu. Jadi masih ada. Jadi bagaimana? Nah, jadi semisal karena hasilnya sudah pasti, jadi saya nggak melakukan pengamatan dan ditulis dari hasil-hasil yang sudah pernah dilakukan terdahulu. Apakah begitu? Bisa gitu juga, tapi kan kita ada hipotesis ya. Hipotesisnya tuh nanti mungkin bakalan hasilnya kayak gini atau bagaimana gitu. Itu contohnya buat yang sudah ada penelitian terdahulu. Ya, terima kasih. Sama-sama. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Dian. Cara untuk memperoleh teori-teori kebenaran itu melalui menggunakan rasio para rasionalis dan melalui pengalamannya. Nah, pengalaman-pengalaman tersebut itu diperoleh dari manusia yang membuahkan prinsip lewat penalaran rasional. Nah, kejadian itu berlaku di alam itu dapat dimengerti. Ilmu pengetahuan tersebut dibedakan dari fenomena alam. Nah, fenomena alam adalah fakta kenyataan yang tunduk pada hukum-hukum yang menyebabkan fenomena itu muncul. Nah, struktur pengetahuan manusia menunjukkan tingkatan-tingkatan dalam hal menangkap kebenaran. Jadi, dasar dari teori-teori tersebut itu merupakan diperoleh dari prinsip-prinsip manusia, dari pengalaman prinsip-prinsip penalaran rasional. Lalu contohnya bagaimana?
Bagaimana Jelita? Tanggapan dari Dian? Atau masih mau ditampung? Ya, masih ditampung. Ya, saya akan mencoba menjawab untuk pertanyaan Arif Fikri tentang jika hipotesis yang dibuat tidak berguna, maka apakah tidak melakukan eksperimen? Maksudnya berguna ini sebenarnya yang relevan dengan apa yang kita akan amati. Jadi hipotesisnya tuh dibuat itu relevan apa enggak sama apa yang akan kita teliti. Jadi kalau relevan, maka kita akan ke tingkat selanjutnya, yaitu memprediksikan dari kejadian yang akan kita amati, kemudian eksperimen. Begitu. Baik, terima kasih. Sama-sama. Jelita, gini aja dah, saya ganti pertanyaannya. Saya belum paham kalau misalnya teori-teori itu dijelaskan seperti itu. Tolong jelaskan apa aja intinya. Jadi teori yang pertama itu garis besarnya apa sih? Terus garis besarnya teori yang kedua itu apa gitu. Makasih. Baik, untuk teori koherensi, yaitu yang dalam bahasa Latin itu artinya melekat, tetap, menyatu, bersatu. Nah, itu artinya dalam teori kebenaran ini berarti bahwa suatu proposisi cenderung benar jika proposisi tersebut dalam keadaan saling berhubungan dengan proposisi yang benar-benar, atau jika makna dikandungnya dalam keadaan saling berhubungan. Jadi itu hubungan terjadi karena adanya gagasan, contohnya itu prinsip, relasi, aturan, konsep, itu yang sama. Jadi itu melekat satu sama lain, menyatu, bersatu. Kemudian yang teori korespondensi, itu kebenaran atau keadaan benar berupa kesesuaian antara makna yang dimaksudkan oleh suatu pernyataan dengan apa yang sesungguhnya. Jadi, pernyataan sama kenyataan itu sama. Kemudian yang teori pragmatisme itu meletakkan ukuran kebenaran dalam salah satu macam konsekuen, yaitu teori ini tuh kebenaran menurut teori ini adalah suatu pernyataan yang diukur dengan kriteria apakah pernyataan tersebut bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Apakah bisa diterima?
Jadi intinya kalau koherensi itu ada 2 gagasan berarti ya. Lalu Ya. korespondensi itu ada pernyataan yang sesuai faktanya gitu ya. Ya. Terus paradigma, tadi bagaimana paradigma? Itu bersifat fungsional dalam kehidupan praktis. Oh ya. Terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Bila ada kekurangan, kami mohon maaf. Presentasi kelompok 2 ini kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me.